Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan bahas tentang wazan tafa'ala dengan adanya ta dan tasydid. Tafa'ala, fa'ala dirubah menjadi tafa'ala, maka dia memiliki 7 makna. 7 makna. Yang pertama, mutawa'ah wazan fa'ala. Ketika fi'il muta'addinya atau penyebabnya berupa wazan fa'ala, maka mutawa'ahnya atau akibatnya pakai wazan tafa'ala. Kasartu az-zujaja fatakassar. Saya memecahkan kaca, fatakassar. Akibatnya maka pecah kaca tersebut. Oke. Kasartu fatakassar. Kasara fi'il muta'addi yang statusnya sebagai penyebabnya, oke? Maka mutawa'ahnya atau akibatnya pakai wazan tafa'ala, takassara. Fahim? Ayo, kasara mengikuti wazan fa'ala, takassara mengikuti wazan tafa'ala. Seolah-olah depannya ini fa'ala, di sini ya tafa'ala. Fahim taala? Ayo, penyebabnya pakai wazan fa'ala dan akibatnya atau mutawa'ahnya pakai wazan tafa'ala. Baik? Ayo. Yang kedua, at-takalluf. Takalluf itu memaksakan. Oke? Memaksakan. Tasyajja'a Zaidun. Zaid memaksakan dirinya untuk berani. Gitu maksudnya. Baik? Ayo, takalluf, memaksakan. Yang ketiga, li'tikhadil fa'ili aslal fi'li maf'ulan. Fa'il membuat fi'ilnya menjadi maf'ul. Fa'il membuat fi'ilnya menjadi maf'ul. Tabannaitu. Fi'ilnya adalah tabannaitu. Fa'ilnya adalah tu. Fi'ilnya adalah tabanna. Tabanna artinya mengangkat anak. Tabanna artinya mengangkat anak. Tabanna itu saya mengangkat anak. Maka kalimat fi'ilnya ini dijadikan maf'ul sehingga ditakwil ittakhadtuhu ibnan. Maksudnya saya menjadikan Yusuf sebagai anak. Ibnan. Tabanna itu ibnan. Oke. Fa'ilnya membuat fi'ilnya menjadi maf'ul sehingga menjadi ibnan di sini. Fahim? Ayo, tabanna itu Yusuf, saya mengangkat Yusuf sebagai anak saya. Ai ittakhadtuhu ibnan. Saya membuat Yusuf ini menjadi ibnan, anak saya. Fahim? Ayo, mengangkat menjadi seorang anak angkat. Kemudian tazawwajtu. Fa'ilnya membuat fi'il menjadi maf'ul. Tazawwajtu. Saya memperistrinya atau mempersuntingkan. Saya menikahinya gitu, bahasa gampangnya seperti itu. Tazawwaja ini kita jadikan maf'ul. Sehingga boleh ditakwil menjadi zaujatan. Ai ittakhadtuha zaujatan. Aku jadikan dia sebagai istri. Memperistri. Saya memperistri wanita salihah. Allahumma amin. Oke, tazawwaj. Jadi fa'il membuat fi'ilnya menjadi maf'ul. Tabanna menjadi ibnan di sini. Oke. Tazawwaja menjadi zaujatan di sini. Paham tak? Ayo, maksudnya fi'il di sini boleh ditakwil menjadi susunan semacam ini sehingga asal fi'ilnya menjadi maf'ul. Asal fi'ilnya menjadi maf'ul. Zaujatan ibnan. Oke? Ayo. Tabannaitu Yusuf. Saya mengangkat Yusuf menjadi anak saya. Tazawwajtu imra'atan salihatan. Saya memperistri seorang perempuan yang salihah. Oke? Ayo.
Artinya seperti itu. Kalau ditakwil ke bahasa Arab dari bentuk contoh yang ini menjadi ini, ittakhadtuhu ibnan, ittakhadtuha zaujatan. Jadi fiilnya ini dijadikan maf'ul oleh fa'il. Fa'il membuat fiil menjadi maf'ul. Tabanna ibnan. Fiilnya ini jadikan maf'ul zaujatan. Zawajtu zaujatan. Fahimtalah? Ayo. Yang keempat, liddalalati ala mujanabatil fi'li, menunjukkan arti menjauhi suatu pekerjaan. Ketika mengikuti wazan tafa'ala, dia memiliki arti apa? Menjauhi suatu pekerjaan. Tadammama Zaidun. Tafa'ala tadammama. Tadammama Zaidun. Artinya apa tadammama Zaidun? Ai janaba Zaidun. Oke. Adzamma. Zaid menjauhi caci maki. Menjauhi perilaku atau perbuatan caci maki. Tadammama Zaidun, Zaid menjauhi perilaku caci maki. Makna yang keempat yaitu menjauhi, menunjukkan arti menjauhi pekerjaan. Ayo, tadammama mengikuti wazan tafa'ala, memiliki arti menjauhi pekerjaan tertentu. Baik. Ayo. Yang kelima, sayrurah, menjadi atau membuat. Tahassana jasaduhu, jasadnya membaik atau tubuhnya membaik. Tahassana jasaduhu, tubuhnya membaik. Tahassanat sihhatuhu, kesehatannya membaik. Kif halu? Alhamdulillah bikhair. Tahassanat sihhatuhu, alhamdulillah dia baik, kesehatannya membaik. Oke. Takharraja minal jami'ah, lulus, telah lulus, menjadi keluar, maksudnya lulus. Sayrurah, menjadi atau membuat. Fahimtalah? Ayo. Yang keenam, liddalalati ala husuli asli fi'li marratan ba'da ukhra, menunjukkan arti terjadinya suatu pekerjaan secara bertahap. Marratan ba'da ukhra, secara bertahap. Tajarra'a Zaidun, apa artinya tajarra'a? Ay syariba jur'atan ba'da jur'ah. Tajarra'a, minum seteguk demi seteguk, pelan-pelan. Oke. Zaidun, Zaidnya minum secara pelan-pelan, seteguk demi seteguk, nggak langsung gitu. Fahim tak? Ayo, tajarra'a tafa'ala. Oke. Ayo, yang ketujuh, litolabi, suatu permintaan. Ta'ajjala asyai'a, buru-buru terhadap sesuatu. Ai tolaba ujalatahu, meminta cepat sesuatu tersebut. Ta'ajjala, buru-buru, maksudnya dia ingin cepat, memohon untuk cepat. Karena lafaz ta'ajjala mengikuti wazan tafa'ala yang memiliki makna at-talab, meminta, memohon, menyuruh. Ayo, tabayyana asy-syai'a. Tabayyana ay talaba bayanahu, meminta penjelasan terhadap sesuatu. Tabayyana, makanya tabayyun, meminta kejelasan. Salah satu sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan sehari-hari yang sekarang mulai banyak orang tidak melakukannya adalah tabayyun. Ya, akhirnya ketika kita tidak melakukan tabayyun, atau bahasa gampangnya klarifikasi, yaitu meminta kejelasan, ya akhirnya banyak kerancauan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu.
antusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman kepadaku, percaya kepadaku, meyakini aku, meyakini ajaranku, meyakini para rasulku, meyakini kitabku, wahai hamba-hambaku, wahai orang-orang yang beriman kepadaku. Kata Allah Subhanahu wa taala memberikan nasihat kepada kita, in ja'akum fasikum binaba'in, apabila datang ke kalian, siapa yang datang ya Rabb? Fasikum binaba'in, dia datang bukan bawa makanan, tapi dia bawa berita. Ja'akum fasikum binaba'in, ketika datang ke kalian orang fasik. Orang fasik itu orang yang gak solih, sholat kagak, mulutnya najis, mulutnya ya segitulah, gak sholat, gak nutup aurat, apalah, jahat, zalim, segitulah pokoknya. Di sosmed itu banyak ngomong seenaknya, fasik semua. Inja'akum fasikum, dia bawa binaba'in, bawa berita, bawa kabar, menyebarkan berita di sosmed. Mungkin zaman sekarang, mungkin zaman dulu orang fasik datang ke orang-orang Islam secara face to face, datang langsung berhadapan-hadapan. Tapi zaman sekarang memang nggak secara face to face, tapi kan mereka bisa menyebarkan berita mereka melalui apa? Sosmed. Artinya mereka datang ke kita melalui sosmed mereka. Sosmed ketemu sosmed, sama-sama ketemu di HP. Ya sama. Inja'akum fasikum binaba'in. Kata Allah, kalau datang ke kalian orang fasik, kalau ada orang fasik, orang yang nggak bener lah pokoknya, sholat kagak, ya kan, menjaga makanan yang haram bodo amat, uang haram bodo amat, mulut nggak dijaga, hati nggak dijaga, aurat nggak dijaga, dia datang ke kalian dengan membawa berita. Kata Allah Subhanahu wa taala, merintahkan kita semua orang-orang yang beriman kepada Allah, fatabayyanu, jangan diterima mentah-mentah, tapi fatabayyanu. Ini perintah wajib ini, bukan sunnah, wajib, kayak wajibnya sholat. Fatabayyanu, semua perintah di dalam Al-Quran yang tidak ada indikasi yang mengatakan gak wajib, maka wajib. Fatabayyanu, klarifikasi kata Allah, jangan langsung diterima mentah-mentah. Fatabayyanu, kata Allah, ini perintah wajib hukumnya, ya, kayak perintahnya sholat, aqimus sholat, jalankan sholat. Fatabayyanu, klarifikasi itu, jangan terima seenaknya. Fatabayyanu, kalau kalian tidak klarifikasi, langsung kalian terima mentah-mentah apa yang mereka sampaikan. Oke? Kata Allah Subhanahu wa taala, antusibu qauman bijahalatin, kan semua akan jahat kepada orang-orang yang gak bersalah. Bijahalatin, karena keteledoran kalian. Orang-orang yang gak salah, gak ngapa-ngapain, gak tahu apa-apa, subhanallah, kalian musuhi. Kenapa? Karena kalian termakan oleh berita yang disampaikan oleh orang fasik ini tadi. Kiai di kampung, kerjaannya rumah, masjid, ngajar, rumah lagi, ngaji gitu, dimusuhi, caci maki, subhanallah. Para ulama, orang-orang soleh, ngaji, oke, ngajar. Apakah ada ulama yang buruk? Ya ada, yaitu oknum saja, beberapa doang. Tapi secara umum mereka orang-orang baik. Jangan langsung sama ratakan, nggak boleh. Gara-gara kita nggak klarifikasi, langsung kita mengatakan semua ulama buruk. Kemakan omongan orang fasik. Makanya ketika ada orang fasik bawa berita secara face to face atau melalui sosmed mereka, kata Allah, fatabayyanu, klarifikasi. Ini wajib hukumnya, klarifikasi. Kalau kalian nggak klarifikasi, kata Allah Subhanahu wa taala, antusibu qauman bijahalatin, maka orang-orang yang nggak bersalah itu kalian musuhi, karena kalian semua tolol, kalian semua ceroboh, kalian semua teledor. Orang fasik langsung dipercaya, korbannya orang-orang yang nggak bersalah kalian intimidasi.
kalian musuhi. Wal'iyadu billah subhanahu wa ta'ala. Dan kalau kalian sampai seperti itu, musuhi orang-orang yang gak bersalah, gak ngapa-ngapain, hanya karena kalian langsung menerima mentah-mentah apa yang disampaikan oleh orang-orang fasik itu, orang-orang bejat itu, mulutnya, pikirannya, hati, batinnya, tusbihu ala ma fa'altum nadian, pasti mau gak mau, cepat atau lambat, sadar gak sadar, fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, kalian semua pasti nyesal. Kalian semua akan menyesal. Hati nurani kalian semua, dengan berjalannya waktu, kalian akan nyesal. Oh ya Allah, itu orang baik, kenapa saya musuhi waktu itu? Nyesal. Ya kalau nyeselnya di dunia bisa minta maaf, ahlan wasan. Kalau nanti di hari kiamat, sebesar-besarnya penyesalan itu nanti di hari kiamat. Nanti karena hari kiamat itu sifatnya cuma satu. Kalau enak, enak tok. Kalau nggak enak, ya nggak enak tok. Surga itu sifatnya satu, nikmat, selesai. Nggak ada tumpang tindih, itu nggak ada. Kalau kita di dunia kan sifatnya kan tumpang tindih, iya kan? Seneng punya mobil baru tapi nggak seneng ngerawatnya, nggak seneng bayar pajaknya. Seneng sekaligus nggak seneng. Dunia itu seperti itu. Tapi nanti di akhirat, kalau seneng tok, kalau ngenes tok neraka. Wal'iyadu billah subhanahu wa ta'ala. Maka klarifikasi, kasihan orang-orang nggak salah. Memang secara zahir kita kayak kasihan kepada orang-orang yang nggak bersalah, kita musuhi. Tapi pada hakikatnya orang yang paling berhak untuk dikasihani ya kalian semua. Itu orang-orang yang kemakan hoax omongannya orang-orang fasik itu. Kalian adalah orang-orang yang lebih berhak untuk dikasihani. Fatusbihu ala ma fa'altum nadim. Kalian semua akan menyesal. Dan penyesalan yang paling besar nanti kapan? Di hari kiamat. Makanya di Al-Quran disebutkan tentang kisahnya orang-orang yang nyesel di dalam surat Al-Mulk. Takadu tamayyazu minal ghayz kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna ma nazalallahu min shay'in antum illa fi dhalalin kabir wa qalu kunna nasma'u na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir fa'tarafu bidzammi fasuqa li ashabis sa'ir. Itu ceritanya orang-orang yang nyesel, dan nyeselnya sudah nggak ada artinya. Nggak mungkin dong balik lagi ke dunia. Lawang kita di dunia aja ingin balik ke 2 hari yang lalu aja nggak bisa, apalagi beda alam kepengin balik ke alam dunia. Nggak mungkin lah, nggak bisa. Nggak, kita di dunia ini loh, di dunia nyesel kepengin balik ke 2 hari yang lalu atau minggu lalu, bulan lalu, tahun lalu, bisa nggak? Nggak bisa. Apalagi nanti di hari kiamat kepengin balik ke alam dunia. Dunia udah nggak ada, khalas, kamal, selesai, bubar udah, nggak bisa. Itu ayat Quran dijelaskan. Kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum. Setiap kali ada orang yang dimasukkan neraka, yang jaga kaget, lu kok bisa kamu ini masuk neraka, kok bisa? Alam ya'tikum nadhir, nggak ada yang ngasih tahu apa gimana? Kok bisa kalian masuk neraka? Kullama ulqiya fiha finnar fawjun sa'alahum khazanatuha. Malaikat yang jagain nanya kaget, lu kok bisa kalian masuk neraka? Alam ya'tikum nadhir, nggak ada yang ngasih tahu kayak gimana? Akhirnya mereka jawab, qalu bala qad ja'ana, na'am, ada, datang ke kita, ada yang ngasih tahu. Para nabi, orang-orang soleh, para ulama, para kiai, para ustadz, para guru. Terus gimana kata mereka? Fakadzabna, tapi kita nggak percaya, bahkan kita caci maki, bahkan ada yang kita bunuh mereka. Kata mereka, gila lu ndro gitu. Fakadzabna kullama nazalallahu min syai'in tabla fi dhalalin kabir. Nggak percaya. Ente sama kiai, para ulama, orang-orang soleh, para nabi, orang-orang soleh, iya kan? Kamu nggak percaya, kamu caci maki, bahkan kalian bunuh. Wal'iyadu billah subhanahu wa ta'ala, hanya karena bertentangan dengan kepentinganmu. Gimana kalau udah masuk neraka kayak ini? Nyesel nggak? Nyesel, pengen balik, nggak bisa. Udah selesai, kelar, dunia selesai, alamnya sekarang nggak bisa kita balik. Akhirnya mereka mengatakan, orang-orang yang nyesel tadi, wa qalu law kunna, dan mereka berkata, law,
kunna itu fi'il madhi yang memiliki arti dulu gitu. Lau kunna, andai kata dulu, maksudnya dulu semasa di dunia gitu. Nasma'u au na'gilu, kita mau mendengarkan dan merenungkan apa yang disampaikan oleh para kiai, para ustadz, para guru-guru, orang-orang salih, orang-orang yang tulus, orang-orang yang hidupnya digunakan untuk menyampaikan agama Allah. Andai kata dulu di dunia saya mau mendengarkan dan merenungkan apa yang disampaikan oleh para kiai, orang-orang soleh itu, yang hidupnya, pikirannya, tenaganya, hartanya, anaknya, keluarganya digunakan untuk menyebarkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kunna fi ashabis sa'ir, kita nggak akan sengsara kayak gini masuk neraka. Selesai. Ya nyesel doang, tapi nggak ada artinya, khalas. Nyeselnya nggak ada artinya, tetap masuk neraka. Selesai. Fa'tarafu bidzambihim fasuhqan li ashabis. Mereka mengakui kesalahan tapi telat. Makanya jangan sampai telat. Wal-'iyadu billah subhanahu wa ta'ala, akhirnya masuk neraka. Maka ini tabayyana, mencari kejelasan, meminta kejelasan, klarifikasi. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, mengingatkan kita, menasihati kita sekaligus perintah. Ketika ada orang fasik, orang bejat, sholatnya nggak jelas, nutup auratnya nggak jelas, mulutnya nggak jelas, datang ke kalian membawa suatu berita atau pernyataan atau omongan lah pokoknya, fatabayyanu, klarifikasi, jangan diterima mentah-mentah. Kalau kalian terima mentah-mentah tanpa klarifikasi, antusibu qauman bijahalah, maka kalian semua akan memusuhi orang-orang yang bersalah itu karena kalian semua tolol, karena kalian semua ceroboh, karena kalian semua bijahalah, teledor, goblok bahasanya. Wal-'iyadu billah subhanahu wa ta'ala. Kok bisa lebih percaya sama apa yang disampaikan oleh orang fasik, tapi kalian nggak percaya dengan yang disampaikan para ulama? Yani, mana akal sehatnya mana? Kalian percaya sama salah satu fulan di YouTube, sama kalian nggak percaya sama kiai fulan, ustadz fulan, nggak percaya. Isyhad, wen akal, wen, nggak ada. Itu bertentangan dengan akal sehat loh. Menerima apa yang disampaikan oleh orang-orang fasik, tapi nggak mau menerima apa yang disampaikan oleh orang-orang soleh, para ulama, para kiai, penerus Nabi Muhammad SAW, penerus para nabi. Lebih memilih apa yang disampaikan oleh orang fasik, orang nggak jelas mulutnya, belajar nggak jelas, ngomong seenaknya, tapi nggak mau percaya apa yang disampaikan oleh para kiai, para ustaz. Fakadzdzabna wa kullama nazalallahu min. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, fatusbihu ala ma fa'altum nadim. Pastikan semua akan nyesal, cepat atau lambat, sadar nggak sadar, sekarang ataupun nanti pasti nyesal. Wal-'iyadu billah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya apa yang sampai ke kita wajib hukumnya klarifikasi, kecuali berita tersebut disampaikan oleh orang-orang soleh, kita nggak usah klarifikasi. Para ulama, para kiai, kita nggak usah sok tahu, menyalah-nyalahkan kiai, diam. Oke. Ayo wallahu alam bisawab. In kuntu mukhtian sawibuni. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.